Dan kami mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak dan rekan-rekan. Perkenalkan, kami mahasiswa program studi bimbingan dan konseling Fakultas Pendidikan dan Ilmu Pengetahuan Sosial Universitas Indraprasta PGRI. Saya Nurmala Fathia Zurina bersama rekan saya, Leo Dwi Prayitno, Amalia Nur, dan Kansa Dina Altaf. Sebelumnya, kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak atas waktunya dan ketersediaannya untuk menjadi narasumber dalam wawancara ini, di tengah kesibukan menjalani tugas sebagai seorang perawat. Wawancara ini kami lakukan sebagai bagian dari tugas mata kuliah pengembangan profesi konseling yang diampu oleh Bapak Itzar Bolorangka, MPD. Adapun tujuan wawancara ini adalah untuk memperoleh wawasan mengenai profesi perawat, mulai dari latar belakang, pemilihan profesi, tahapan pendidikan, tugas, dan tanggung jawab, dan lain-lain. Wawancara ini diperkirakan berlangsung selama 15 sampai 20 menit, dan agar informasi yang disampaikan dapat terdokumentasi dengan baik, kami izin untuk merekord wawancara ini. Baik, untuk sesi wawancara yang pertama akan dimulai oleh rekan saya Leo Dwi Prayitno. Kepada Leo, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi Bapak Agus. Eh, izin wawancara ya Bapak. Untuk mengawali wawancara ini, eh, Waalaikumsalam. kami ingin mengenal Bapak terlebih dahulu. Bisa ke Bapak memperkenalkan diri mulai dari nama lengkap, tempat praktik, atau instansi tempat Bapak bertugas, serta sudah berapa lama Bapak berprofesi sebagai perawat. Terima kasih. Silakan dijawab Bapak. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Nursa Agus Woko SK. Kebetulan saya berada di Rumah Sakit RSAU Dr. Resnawan Antariksa di ruang atau 20 tahun, kurang lebih 20 tahun satu lebih lah. Jadi eh, saya cukup cukup baru ya, atau cukup lama ya. Saya rasa sih cukup baru kayaknya saya. Gitu. Mungkin itu Oke. aja. Ada lagi? Eh, apa yang melatar belakangi Bapak profesi sebagai perawat dan apa yang membuat Bapak menekuni profesi ini gitu? Oke, baik. Sebenarnya sih ini adalah kisah keluarga sih awalnya sih. Kenapa saya tiba-tiba terjun langsung ke dunia kesehatan karena eh, orang tua saya pernah divonis usus buntu kalau suspek gitu. Nah, tapi pas mau dioperasi usus buntu tersebut, tiba-tiba diagnosanya hasilnya ternyata salah, bukan usus buntu. Nah, dari situ saya punya keinginan, kok bisa ya, kok bisa ya informasi dari dokter, dari perawat, dan lain sebagainya, kok bisa salah ya, gitu. Saya mau nggak mau harus terjunnya jadi dunia kesehatan yang nantinya supaya tidak terjadi hal-hal kecil seperti yang terjadi di alami di saya sih. Mungkin kalau dibilang, ya tadinya basic saya IT, tapi karena ya faktor keluarga dan lain sebagainya dan orang tua semua cenderung untuk mensupport juga untuk jadi orang catatan gitu. Ya mau nggak mau saya terjun di ambil dunia eh, keperawatannya. Karena kalau kedokterannya lumayan cukup banyak biaya gitu. Jadi saya bilang oke masuk ke perawatan gitu. Gitu Mas. Oke, berarti biar Bapak memahami juga ya ketika ada keluarga yang sakit gitu, biar nggak salah diagnosis juga ya. Betul. Nah, terus Iya. menurut Jadi Bapak saya tahu apa? gitu. Terus kalau menurut Bapak apa yang dimaksud dengan profesi perawat sih? Serta apa tugas dan tanggung jawab utama seorang perawat dalam memberikan pelayanan kesehatan? Kalau menurut Bapak bagaimana? Tugas utama sebagai perawat. Kalau kalau saya sebagai perawat yang jelas saya harus secara profesional. Jadi hal-hal yang semacam yang kejadian di waktu saya alami dengan keluarga ya kita harus
profesional, melayani, pengabdian, jadi tanpa batas lah kalau menurut saya gitu. Mungkin itu. Terus apa apa aja sih Pak kira-kira kalau tahapan pendidikan kalau kita pengen jadi seorang perawat mulai dari jenjang pendidikan hingga memperoleh izin praktik sebagai perawat profesional gimana caranya? Ada ini nggak jalan-jalannya gitu? Kalau alurnya sih secara profesional kita sudah ada sih, eh, seperti keperawatan atau D3, tapi yang rencananya D3 akan dihapus, digantikan dengan eh, S1 sarjana keperawatan minimal nantinya setiap rumah sakit. Yang pertama sih kita eh, ikut pelatihan waktu sekolah lah bahasanya D3, kemudian setelah D3 itu kita ada uji praktek, uji klinis, sudah uji semua ada di D3 tersebut. Kemudian prosesnya setelah lulus dari D3 itu ada namanya uji kom. Sekarang ini harus ada uji kom. Kelayakan bahwa eh, pasien sini, fresh graduate ini sudah lulus, sudah bisa untuk terjun untuk kerja di ruang atau di rumah sakit. Jadi nanti dia setelah uji kom, nanti ada persyaratan lagi yang nantinya itu ada link langsung, biasanya nanti ada persyaratannya langsung ke pembentukan surat registrasi atau STR itu nanti seumur hidup. Jadi dia hanya butuh surat registrasi bahwa dia adalah perawat yang sudah lulus dan sudah mempunyai pengalaman di bidang praktek. Kemudian nanti di rumah sakit akan dibentuk lagi ada surat izin praktek setiap rumah sakit, dan perawat bisa dua tempat, yaitu yang satunya adalah klinik. Jadi ada dua STR tersebut, ada surat tanda registrasi itu, surat izin prakteknya, itu ada dua tempat. Nantinya ada di rumah sakit dan di klinik gitu. Tapi kalau nggak sanggup ya satu rumah sakit cukup lah gitu. Jadi nanti ada surat izin praktek, itu adalah surat untuk menanyakan bahwa eh, beliau praktek di rumah sakit tersebut. Dan nggak, saya rasa sih sekarang dari Menteri Kesehatan ya dipermudah sih untuk syarat sebagai perawat, dan nggak dipersulit atau gimana. Saya rasa sih aman kok, masih bagus, nggak gampang, apa gampang, nggak susah. Mungkin itu. Terus eh, apa sih tantangan terbesar yang Bapak hadapi selama menjalankan pendidikan keperawatan dan bagaimana cara mengatasinya? Tantangan terbesar yaitu merawat eh, orang sakit yang ada di rumah, ya entah keluarga atau ponakan dan lain sebagainya. Jadi tantangan terbesar saya ya salah satunya kalau di masyarakat termasuk keluarga saya sendiri, eh, harus profesional, dan menurut saya jangan sampai saya salah gitu dalam arti melakukan tindakan keperawatan tersebut, dan memalukan ya. Jadi saya mau nggak mau saya terus tetap update, terus modern seperti ini ya saya harus punya bekal ilmu, ilmu yang menurut saya yang di lapangan itu lebih lebih epic ya, lebih bagus ya, maksudnya kalau terjun langsung gitu. Selama praktek ini ya banyak tindakan atau hal-hal yang tidak ada di pembelajaran. Nah, itu kita apa namanya? Kita olah lah, kita cermati, pelajari, dan sampai kita benar-benar oh kalau yang seperti ini tuh bisa kita kendalikan. Gitu sih. Enak sih kalau saya rasa di dunia kesehatan tuh
apa ya, menarik lah kalau menurut saya sih, lebih luas ya. Ada di medical bedah, ada keperawatan anak, ada di anestesi, terus ya yang saya sekarang ditempati ya di ruang hemodialisis ya. Menurut saya ada kompeten sendiri lah, bahwa ada keperawatan tambahan jatuhnya, bahwa saya harus terjun di dunia hemodialisis. Nah, salah satunya itu. Jadi kita kalau di keperawatan biasa kayak di ruangan, nyuntik obat, memberi makan dan lain sebagainya itu, saya rasa sih sudah hal biasa dalam dunia praktek atau dari dunia rumah sakit. Tapi kalau yang sekarang ini saya kebetulan di bagian hemodialisis itu ada kuliah tambahan lagi, ada pelatihan khusus untuk hadir gitu. Mungkin itu, Mas. Oke, terima kasih atas jawabannya, Bapak. Sangat menarik sekali ya jawaban-jawaban dari Bapak Agus. Selanjutnya kepada Kansa, silakan untuk menanyakan sesi pertanyaan selanjutnya. Baik, Bapak saya mau nanya, bagaimana pengalaman pertama kali penanganan pasien secara langsung dan pelajaran apa yang paling berkesan dari pengalaman? Putus-putus ya. Eh, kok putus-putus suaranya? Apa saya juga putus-putus ya? Dina, suaranya putus-putus. Gak dengar ya? Kansa mungkin bisa diulang, Kansa. Baik, bagaimana pengalaman pertama kali menangani pasien secara langsung dan pelajaran yang paling berkesan dari pengalaman tersebut, Pak? Masih putus-putus, Mbak Dian. Jelas, Saya saya kedengaran cuman pengalaman apa ya? Maksudnya apa ya? Saya putus-putus sih. Mungkin Bagian, saya ini ya, Pak, perjelas pertanyaan, maaf ya, Bapak ya, boleh, kalau boleh, boleh. kalau Ayo, jaringannya Mas agak. Leo, Mas Leo. Gimana pengalaman pertama kali menangani pasien secara langsung dan pelajaran apa yang paling berkesan dari pengalaman tersebut untuk Bapak? Oke. Pengalaman secara langsung adalah infus. Kalau saya, kalau pas pertama kali lulus itu nginfus, itu pengalaman saya yang sangat luar biasa adalah infus bayi. Nah, dan bayi itu sangat susah ternyata, kata orang-orang. Tapi pas saya kebetulan, alhamdulillahnya lancar gitu. Dan infus bayi itu kadang pernah harusnya dilakukan oleh dokter, tapi dokter telah mendelegasikan, ada surat delegasi bahwa diberikan ke tugas ke saya. Akhirnya saya nginpus di kepala tuh, pernah sekali sekali. Itu yang paling berkesan buat saya. Wih, itu jarang ada sih yang nginpus gitu, tapi sekarang sih saya rasa sih udah banyak teman-teman atau teman perawat yang kualifikasi jago nginpus bayi gitu, apalagi dengan pasien yang dehidrasi. Bayi yang dehidrasi tersebut itu sudah mulai ada gampang gitu. Tapi kalau untuk materi atau pembelajaran yang saya sukai, saya medical bedah. Karena dari awal saya medical bedah, dan di ruang HD ini adalah medical bedah semua rata, atau yang disebut KMB. Ya, mudah-mudahan lah nanti saya ngambil spesialisnya KMB, nanti S2-nya, mudah-mudahan. Doain aja ya, Amin, Mas saya Leo. doakan, Pak. Terus, Amin. dalam menjalankan profesi sebagai perawat, bagaimana Bapak menerapin kode etik keperawatan khususnya dalam menjaga kerahasiaan pasien dan memberikan pelayanan yang profesional? Oke. Kita punya kode etik nih, Halo, Pak. kedengaran ya? Kedengeran, kedengeran. Oke. Lanjut. Biasanya setiap profesi punya kode etik nih, Pak. Terus gimana cara Eh, Bapak nerapin
kode etik tersebut, khususnya dalam menjaga kerahasiaan pasien dalam memberikan pelayanan yang profesional. Oke, baik kalau untuk eh, ke pasien tersebut untuk memberikan itu adalah dengan komunikasi. Kalau saya sih dengan komunikasi kita uh, menjalin trust yang sesuai dengan kode etiknya, dan untuk menjaga kerahasiaan tersebut ya kita harus uh, tahu uh, alurnya, dalam arti kalau alurnya kita harus memberikan edukasi itu harus dengan dokter, berarti kita harus dokter yang bisa menjelaskan tentang kerahasiaan tersebut atau tentang penyakitnya. Jadi untuk kerahasiaan tuh kalau ke pasien tuh biasanya nanti itu edukasinya ke dokter. Tapi kita sebagai perawat profesional dan atau supervisor ya kita harus edukasi, eh, komunikasi intinya, komunikasi dengan pasien tersebut sehingga bisa kita menjalin hubungan yang bilateral yang bagus, sehingga kerahasiaan-kerahasiaan atau yang menurut eh, dalam kode etik itu tidak baik ya kita kita olah dengan komunikasi yang baik, bahkan seperti kayak mungkin kita bisa anggap beliau adalah pasien tersebut adalah keluarga, itu sih. Baik Bapak, kalau menurut Bapak, apa tantangan terbesar yang dihadapi profesi perawat saat ini? Baik perkembangan teknologi, tuntutan masyarakat, maupun sistem pelayanan kesehatan. Nah, sekarang ini kan eh, cenderung banyak teman-teman perawat yang umurnya atau sudah lanjut, bahkan beliau sudah tidak mementingkan lagi nih dalam arti untuk pendidikannya. Jadi lebih baik eh, anaknya yang disekolahkan daripada saya sekolahkan lagi. Gitu banyak tuh seperti itu. Itulah eh, jadi eh, beban lah buat kita sebagai tim perawat gitu. Walaupun ada banyak-banyak yang fresh graduate lah. Tapi kan ada beberapa yang di rumah sakit tuh ada yang senior, tapi dengan adanya teknologi canggih seperti ini, jadi mereka jarang eh, memainkan internet lah gitu. Tapi kayak masukkan data lewat link atau apa, mereka ya banyak kesulitan sih kalau yang materi seperti itu. Tapi kalau untuk tindakan-tindakan yang lain keperawatan, mereka sudah expert dan sudah jago lah bahasanya kalau untuk perawat-perawat senior seperti itu. Tapi kalau untuk eh, teknologi dan ini mungkin dia kurang gitu. Karena mungkin kan sekarang sudah banyak ilmu terbaru dengan adanya web atau internet yang sudah berkembang nih saat ini nih. Nah, banyak nih ibu lebih baik, saya nggak usah ngelanjutin S1 lah. Daripada saya ngelanjutin S1, mendingan anak saya aja nih yang sekolah nih dari dia pintar. Begitu tuh biasanya. Nah, itu jadi kesulitan sih bagi kami. Ibu, padahal nantinya kan D3 akan diganti. Kayak dulu kan SPK, nah, sekarang D3. Nah, sekarang D3 udah mau diganti rencananya jadi S1 paling minimal S1 gitu kan. Itu sih kendalanya, dan penanganannya ya mungkin ya harus edukasi lagi dengan tim perawat gitu, atau ada penekanan khusus gitu, atau dari Kemenkes ini harus rata-rata yang di rumah sakit harus S1 semua. Nah, itu kan mereka berlomba-lomba nantinya untuk ikut jadi apa? Sekolah S1 gitu. Gitu sih. Terima kasih ya Bapak atas jawabannya. Oke, oke. Ada lagi Menarik sekali Kak? ya Pak ya. Saya kalau menurut Bapak, seberapa penting kerjasama antara perawat dengan profesi lain seperti dokter, psikolog, atau mungkin konselor di sekolah dalam memberikan pelayanan kepada pasien. Jadi Oke. kolaborasinya Pak. Ya, dalam menentukan kita tindakan satu masalah atau kasus atau pasien, nah itu kita harus harus wajib dan kolaborasi tentunya, nggak mesti kita melakukan sendiri gitu. Bahkan kalau kita di klinik pun ya sama gitu. Maksudnya eh, di klinik kita harus telepon dokter dulu kalau misalnya mau memberikan obat yang bahasanya narkotik lah. Nah, itu kita harus kolaborasi dengan dokter.
Terus kalau untuk gizi dari pasien tersebut, kita walaupun kita ngerti, agak sedikit ngerti lah perawatan itu mencakup keseluruhan, tapi tetap aja kita harus kolaborasi dengan ahli gizi. Atau untuk pemeriksaan yang lain kan kayak ronsen, laboratorium. Apalagi untuk menentukan diagnosa kan harus ada data penunjang ya. Nah, itu dia harus ada kolaborasi. Itu sangat penting. Karena kalau tanpa adanya kolaborasi dan bukti-bukti terkait dengan kasus atau penyakit tersebut, ya kita nggak bisa ngapa-ngapain nantinya. Jadi kita harus benar-benar, oh ini ada bukti labnya begini nih, hasilnya kurang bagus. Gizinya ternyata kurang bagus. Nah, oh ternyata paru-parunya harus di ronsen. Nah, jadi harus kolaborasi. Gitu. Kalau misalnya kolaborasi dengan pihak sekolah, bagaimana Pak perawat dengan misalnya guru BK atau dengan pendidikan? Oh, oh berarti ini terkait dengan pendidikan ya. Kebetulan saya sebagai Ketua Pengurus Wilayah Ikatan Perawat Dialisis Indonesia. Kebetulan nih, nah dari terkait pendidikan pendidikan tersebut kan sekarang banyak nih pasien anak darah. Nah, sudah hampir berapa persen ya kalau nggak salah. Jadi kita sebagai perawat yang ada di DKI, termasuk kita selaku pengurus, itu kolaborasi dengan sekolah terkait dengan makanan yang harus dijaga dalam kesehatan ginjal, kemudian eh, pengertian lebih jauh tentang pemahaman penyakit ginjal, jangan sampai kita kena cuci darah sejak dini dan lain sebagainya. Jadi tetap kita ada dalam suatu forum yang banyak sih, bukan hanya dialisis karena kebetulan saya orang dialisis, jadi saya ngomongin dialisis. Tapi di tempat lain banyak yang kayak kesehatan masyarakat dan sebagainya itu. Nah itu dia punya punya apa alurnya ya, dia untuk menjelaskan ke masyarakat, ke kepala sekolah atau ke sekolahan atau pedesaan, istilahnya ada PNPes gitu. Apa staf daerah juga ada Pemda, puskesmas. Oke, Berarti banyak sekali kolaborasi yang sudah terjalin ya Pak ya, banyak baik banyak. dari ke dokternya maupun ke sekolah, pihak sekolah juga banyak sekali ya Pak. Baik, Iya. untuk terakhir pertanyaan penutup, apa saran Bapak bagi mahasiswa, khususnya mahasiswa bimbingan konseling, dalam mempersiapkan diri menjadi tenaga profesional yang mampu bekerja sama dengan berbagai profesi di dunia kerja? Gimana putus-putus Pak? Ulangi, bisa diulangi. Nah, ya, apa saran Bapak bagi kami mahasiswa khususnya bimbingan konseling dalam mempersiapkan diri menjadi tenaga profesional yang mampu bekerja sama dengan berbagai profesi dalam dunia kerja? Jadi saran Bapak untuk Oke. kami mahasiswa. Oke, jadi saran saya yang pertama adalah kuasai dulu ilmu keperawatannya, basicnya. Kemudian eh, di lahan praktek atau terjun langsung itu beda dengan teori nantinya. Gitu. Karena eh, keperawatan ini sangat luas nih, banyak nih, apalagi konseling nih. Kalau kita basicnya nggak tahu, terus kayak ruang HD adalah kompetensi tambahan, nah itu kalau kita memberikan edukasi jangan sesuai dengan teori yang kayak di ChatGPT atau yang di internet dan lain sebagainya. Kita buktikan dulu dengan situasi keadaan yang ada di lapangan. Pesan saya, eh, perbanyaklah ilmu, baik itu di buku, sosial media dan lain sebagainya. Yang terpenting adalah prakteknya langsung. Jadi sehingga kita memberikan konseling kepada masyarakat atau teman-teman yang membutuhkan hal-hal tersebut, kita tahu, oh, keadaan di lapangan seperti ini nih, kok beda dengan di teori. Gitu. Mungkin itu aja. Kalau di suaranya dimatiin. Ya Pak, terima kasih atas jawabannya. Demikian rangkaian wawancara dari kami ya Pak ya. Uh, Oke, Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas waktu, kesediaannya, serta ilmu dan pengalaman Bapak yang
telah dibagikan kepada kami. Jawaban yang Bapak sampaikan memberikan wawasan yang sangat luas bagi kami mengenai profesi perawat ini. Semoga ilmu yang telah Bapak sampaikan tadi menjadi amal kebaikan dan memberikan manfaat bagi kami dalam menjalani proses pendidikan maupun ketika kami memasuki dunia kerja nanti. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih atas ketersediaannya menjadi narasumber dari wawancara ini. Kami izin tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Waalaikumsalam. Ya, Terima kasih ya Mas Bapak. Rio. Mohon maaf kalau banyak kekurangan Siap, dari Pak. kami. Aman, aman. Baru belajar. Terima Dia kasih di Bapak. rumah nih, Dina. Oke, saya izin live ya. Iya Bapak, terima kasih atas waktunya. Oke, Pak, terima kasih, baik. Pak. Oke, selamat siang. Alhamdulillah. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Ibu Dokter Sri Putri Indonesia. Perkenalkan, kami mahasiswa program studi bimbingan konseling Fakultas Ilmu Pendidikan dan Pengetahuan Sosial Universitas Indraprasta PGRI. Saya Nurmala Fathiatul Zurina bersama rekan kelompok saya ada Leo Dwi Prayitno, Amelia Nur Rafida Amsyah, dan Kansa Dina Altaf. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Dr. Sri Putri Indonesia atas waktu dan kesediaannya untuk menjadi narasumber dalam wawancara ini. Di tengah kesibukan itu menjalankan tugas sebagai dokter. Wawancara ini kami lakukan dalam rangka memenuhi tugas mata kuliah pengembangan profesi konseling yang diampu oleh Bapak Itzar Bolorangka, MPD Kons. Dan adapun tujuan wawancara ini adalah untuk memperoleh pemahaman dan wawasan lebih mendalam mengenai profesi dokter sebagai salah satu profesi di bidang kesehatan. Wawancara ini diperkirakan berlangsung sekitar 15 atau 20 menit dan kami izin untuk merekam jalannya wawancara ini untuk tugas kami. Baik, sebagai pembuka kami ingin mengenal lebih jauh nih mengenai latar belakang profesi Ibu tekuni. Apa sih yang melatar belakangi Ibu memilih profesi sebagai dokter dan apa yang membuat Ibu yakin menekuni profesi ini? Oh iya, mungkin apa namanya kalau sebenarnya sih aku itu ya terima kasih ya untuk waktu yang diberikan bagi adik-adik kali ya semuanya. Sebenarnya kalau untuk menjadi dokter sebenarnya saya pribadi itu tidak bercita-cita sebenarnya untuk menjadi dokter, tapi mungkin itu jalannya Allah ya karena orang tua yang menganjurkan sehingga jadinya memilihlah jurusan ini gitu. Kalau saya sendiri itu tamatan dari Universitas Andalas, jadi dari Padang untuk Fakultas Kedokterannya saat ini sebagai dokter umum dan tapi setelah masuk di perkuliahannya malah sangat bersyukur karena udah dianjurkan untuk masuk ke jurusan ini karena setelah masuk ternyata ya Allah jurusan ini bagus banget ya gitu bisa kita istilahnya mengetahui tentang kesehatan kita sendiri juga tentang kesehatan dari keluarga kita juga terus kayak misalnya kita jadi bisa ya Bismillah bisa jadi jalan bisa bantu orang lain juga gitu ya lebih kurang seperti itu. Mm-mm. Jadi setelah masuk malah jadi ngerasa alhamdulillah ya bisa masuk ke jurusan ini. Menarik sekali ya Ibu. Baik, kalau menurut Ibu, apa yang dimaksud dengan profesi dokter, serta apa tugas dan tanggung jawab utama seorang dokter dalam memberikan pelayanan kesehatan? Kalau tentang profesi dokter itu sendiri, ya secara gambarannya ya seperti mungkin ada yang tahu juga ya, lebih banyaknya kami itu kan di pelayanan kesehatan, jadi lebih kepada
menangani pasien kalau misalnya ada yang sakit. Jadi kita bisa tahu tuh kemungkinan pasien penyakitnya apa, terus nanti kita berikan terapi, baik itu terapinya bisa diberikan obat, bisa diberikan tentang bagaimana pencegahan tentang penyakitnya, juga kita bisa ngasih tahu. Pokoknya secara garis besar seperti itulah seorang dokter ya. Kalau ketemu pasien, nanti diberitahukan tentang apa terapi terbaik untuk pasien tersebut. Tapi dokter itu sendiri sebenarnya tidak hanya itu, ada juga dokter yang berfokus nanti menjadi dosen, ada juga yang menjadi peneliti, karena kan keilmuannya sangat berkembang sekali. Baik. Mm-mm. Saya Lagi. kalau untuk tahapan pendidikannya nih Bun, bisakah Ibu menjelaskan tahapan pendidikan untuk menjadi dokter, mulai dari sarjana kedokteran, pendidikan profesi, hingga memperoleh izin praktek. Mm-mm. Kalau untuk pengetahuannya ya, buat adik-adik tahu juga. Aku juga baru tahu pendidikan dokter itu begitu pas udah masuk. Ternyata lumayan lama. Prosesnya panjang ya Ya, Bu? tapi nggak apa-apa lah. Lumayan. Iya, kalau ya tapi kalau adik-adik mau jadi sampai dosen profesor juga lama sih, lebih kurang. Nah, jadi kalau kita untuk dokter karena dia itu butuh profesi, jadi kita sarjana dulu nih. Pertama kita ngambil sarjana dulu, sarjana kedokteran kan, itu hampir sama sih kayak sarjana yang lain, lebih kurang 4 tahun. Nanti di akhir, pokoknya di tahun terakhir itu skripsi. Skripsi kan, jadi kuliah 4 tahun, skripsi juga. Selesai itu ya kalau 4 tahun lancarnya ya, kalau enggak ya tergantung kelancaran masing-masing. Dan jadi sarjana kedokteran. Habis itu kita lanjut namanya profesi. Profesi ini kan atau disebut juga kayak koas, disebut juga dokter muda gitu. Nah, kalau profesi ini selama 2 tahun. Selama profesi kita lebih ke praktek. Memang kita praktek ke rumah sakit pendidikan yang dijadwalkan buat kita. Jadi kalau misalnya disitulah kita benar-benar apa namanya mulai membantu menangani pasien. Maksudnya bukan ngasih terapi sih. Saya ada pasien nanti pasti siklus tuh misalnya kita penyakit tentang penyakit dalam nih. Salah satu contohnya ya. Nanti setiap pagi kita periksa pasiennya, cek kondisi darahnya misalnya nadinya, kita tanya apa keluhannya, mencari tahu tentang penyakitnya, atau ngobrol sama dokter spesialis tentang terapinya udah sesuai atau enggak. Untuk bekal kita nanti kalau udah jadi dokter gimana gitu. Disesuaikan sama apa yang sudah kita pelajari waktu kita di sarjana. 2 tahun profesi, 2 tahun ketemu pasien. Nah, setelah itu kita harus apa namanya apa ujian kompetensi. Jadi kalau anak-anak sekolah itu apa kayak UN ya. Nah, kalau dokter terus profesi 2 tahun, 6 tahun, kita ada namanya ujian kompetensi dokter. Nah, ujian kompetensi itu ada dua, tes tulis sama praktek. Kalau misalnya jika lulus, berarti kita nanti dapat tuh namanya surat tanda registrasi. Tapi ada yang pernah dengar nggak? Kalau sekarang itu setelah jadi dokter harus internship dulu. Enggak ya? Iya, pernah dengar sih Bun dari itu apa dokter Ihsan apa dokter Tirta yang viral itu pernah menjelasin. Dan ya, jadi dokter sekarang tidak bisa langsung praktek ya. Jadi setelah lulus, sudah jadi dokter nih. Udah selesai juga ya profesinya, udah selesai dokter mudanya, nggak bisa langsung, udah lulus UKDI, ujian kompetensi dokter, nggak bisa langsung jadi dokter. Harus apa namanya magang lagi setahun, namanya internship. Nah, untuk internship itu dokter-dokternya, kalau sekarang sistemnya secara computerized, jadi kayak daftar, ya daftar sekolah atau daftar. Jadi dokternya daftar sendiri, mau di daerah mana, mau rumah sakit mana. Nanti oh, magang deh, itu selama setahun. Magang itu 1 tahunnya 8 bulan di rumah sakit, 4 bulan di puskesmas. Setelah 1 tahun magang atau menjadi dokter internship, baru deh keluar
STR, surat tanda registrasi yang memang berlaku seumur hidup. Itu. Jadi itu baru jadi dokter umum. Mau lanjut ceritanya? Masih panjang. Ya pokoknya gitu ya, ada ya. Kalau dokter umum seperti itu. Jadi lebih kurang kalau lancar semuanya 7 tahun. Sudah baru bisa praktek. 4 tahun sarjana, 2 tahun profesi, 1 tahun internship. Tapi internship ini sudah digaji sih sebenarnya. Sebenarnya sudah jadi apa? Ya memang sudah dokter ya, tapi harus mengabdi dulu lah bahasanya ke pemerintah ya. Nanti baru setelah itu bebas mau praktek di mana aja. Setelah kita mendapatkan surat tanda registrasi, baru kita bisa praktek. Boleh kita praktek, bisa kita sekolah lagi juga bisa. Kalau dokter, yaitu ada gimana ya? Ada kalau misalnya mau fungsional, mau praktek terus jadi dokter, maka ngambilnya spesialis. Tapi kalau misalnya senang sama dunia pendidikan, ngambilnya magister. Jadi apa namanya? Iya, seperti itulah lebih kurang. Kan juga Jadi gini. sangat luas sekali ya. Sangat luas sekali ya Bu. Jadi abis dari dokter umum kita bisa memilih jenjang karir lagi yang lainnya ya. Ya, nah kalau mau spesialis, nah itu biasanya kalau spesialis tergantung jenis spesialisnya. Ada nyebutnya kalau kita itu bagian besar, ada juga spesialis yang bagian kecil. Bagian besar itu seperti penyakit dalam, terus obgyn, kandungan, anak. Nah itu yang besar-besar, itu bedah, itu besar. Kalau besar agak lama sekolahnya. Bisa kalau cepat 4 tahun, kadang-kadang 5 tahun, 6 tahun, 5 tahun lah. Karena kayaknya udah mulai nggak terlalu diribetkan gitu, 5 tahun gitu kan. Tapi kalau yang kecil-kecil, mata, THT, kulit misalnya kan, yang bidangnya lebih kecil itu biasanya di kadang ada 3,5 tahun juga bisa selesai pendidikannya untuk spesialis. Dari spesialis pun nanti ada namanya subspesialis. Itu berarti yang sudah konsultan gitu. Suaranya ini nggak ribut nggak aku? Tidak Bu, tidak Bu. Lancar suaranya. Oke ya. Soalnya ada suara-suara sebenarnya anak-anak. Iya, Tapi aman ya? Nggak bising nggak? tidak. Aman ya. Nah, jadi setelah spesialis, kalau kan ada juga tuh kalau misalnya pergi ke rumah sakit, dokter, misalnya dokter Ani, spesialis penyakit dalam kurung K. Nah, itu kan berarti dia sudah konsultan tuh, udah subspesialis biasanya ada bagian khususnya. Nah, itu nambah lagi kuliahnya 2 tahun. 2 tahun. Nah, itu kalau mau jadi spesialis. Tapi kalau misalnya nggak mau jadi spesialis, ada yang mau jadi dosen, bisa ngambil S2, lanjut S3, bisa jadi profesor kan? Mm-mm. Terus kalau misalnya apa namanya nggak jadi dosen pun yang S2 biasanya untuk kayak misalnya manajemen, rumah sakit, manajemen klinik, ya lebih kurang sih begitu ya. Adik-adik. Menarik sekali ya Bun. Ternyata jenjangnya sangat luas sekali dan Hmm, masih sangat ini sih sejujurnya superficial karena masih dokter umum ya. Belum masih panjang kalau mau melanjutkan jenjang karir. Begitu. Tapi kalau ngambil spesialis sebenarnya ada batas waktu, ada batas umur. oh ada batas Mm-mm. usianya. Ini Iya, berapa Bu? kalau di bawah 35 tahun. Kecuali untuk yang besar-besar masih bisa katanya sih di bawah 40 tahun. Ya paling tinggi usia 40 tahun. Mm-mm. Berarti Jadi garis karena maksimalnya mungkin lebih ke ini sih, kalau masih muda kan lebih apa namanya nggak susah gitu kan untuk ya. sekolahnya. Ketelitiannya juga ya Bu. Bu Mm-mm. dokter. Ya. Pokoknya begitu. Oke. Terima kasih. Selanjutnya akan ditanyakan oleh rekan saya Leo. Pada Leo dipersilakan. Oh ya silahkan yang lain juga boleh bertanya. Saya mau tanya, apa sih tantangan terbesar yang Ibu hadapi selama menjalani pendidikan kedokteran dan bagaimana cara
mengatasinya? Tantangan terbesar ya. Kalau misalnya di pendidikan, waktu belajar itu ya memang sih, apa namanya, kalau belajar ke dokter itu memang harus benar-benar belajar. Maksudnya gimana ya? Dia tuh nggak kayak pelajaran apa ya matematika yang kalau kita udah paham nih rumusnya, insya Allah hal-hal itu kayak ngerti gitu kan. Pokoknya udah paham ini. Tapi kalau untuk di kedokteran emang di kesehatan itu karena kompleks banget mungkin ya. Terus materinya selalu banyak. Jadi memang benar-benar tantangannya aku merasa harus selalu selalu belajar. Apalagi kalau sekarang keilmuannya kan sangat berkembang tuh dari baru tamat aja sampai sekarang banyak perubahan. Jadi harus selalu belajar terus. Emang long life learning itu sih yang paling tantangannya ya, karena harus selalu selalu belajar. Kalau zaman sekarang selain belajar, kayaknya tantangannya adalah ini ya di biaya pendidikan ya. Kalau menurut aku, karena kalau dulu itu serius tuh adik-adik. Karena aku juga dari sekolah dari kampusnya ini ya kalau pemerintah ya negeri ya, jadi biayanya itu menurut aku masih sangat terjangkau. Kalau sekarang karena sistem UKT itu kali ya, kalau jadi lumayan ya untuk sepertinya untuk biaya pendidikannya gitu. Ya paling seperti itu sih, sepertinya. Terus gimana pengalaman pertama kali menangani pasien secara langsung? Dan pelajaran apa yang paling berharga Ah, dari pengalaman tersebut kalau menurut Ibu? iya, iya, iya. Kalau yang aku paling ingat itu, berarti kan waktu koas tuh. Waktu koas pas banget dinas pertama itu, fase pertama adalah anestesi. Itu masih inget banget lah. Waktu itu kan dinas, terus tiba-tiba datang pasien kan, anak SMA gitu kan, nggak sadarkan diri, dibawa dari ambulan. Kalau di stase anestesi kan kasusnya yang seperti itu ya, eh, yang nggak sadarkan diri atau misalnya ada kasus cedera kepala, itu kan yang megang koasnya anestesi. Pas yang waktu itu, bayangin aja, nggak pernah megang pasien, terus ketemunya pasiennya kondisinya gawat gitu, koma lah bahasanya kan, anak masih anak SMA, koma, sampai dibawa pakai ambulan ke rumah sakit tempat aku praktek di rumah sakit M Jamil. Langsung kaget kan kita semuanya juga pas nyampe di sana, kondisinya dia nggak sadarkan diri tapi masih nafasnya masih aman nih, karena kan pakai itu ya bantuan nafas, eh, pakai oksigen. Rupanya pas udah di ruang resusitasi itu tiba-tiba nggak nafas, nggak ada jadinya. Kan kami kaget ya, koas-koas yang di situ. Udah RJP, RJP. Udah deh kita bergantian meng RJP. Pengalaman pertama ketemu pasien pertama langsung ya gawat lah bahasanya kan. Kalau kayak gitu bergantian meng RJP anak itu. Tapi sedihnya dia tidak, istilahnya apa ya, nggak selamat lah bahasanya. Jadi agak kagetnya di situ. Ya, susah dilupakan lah itu. Disitulah belajar kalau jadi dokter itu tidak harus belajar untuk empati katanya. Padahal kami udah pada sedih-sedih kan, koas yang baru masuk itu kan udah pada nangis-nangis. Kalau diingat-ingat. Kenapa? Sedangkan pengalaman utamanya, Ah, pengalaman utamanya cukup menegangkan berarti. iya. Dan jadi sedih kan, kebanyakan waktu itu kelasnya bertiga tuh. Kami sama-sama baru, sama sesi pertama dan pada nangis-nangis. Iya, makanya jadi dokter jangan itu, pokoknya belajarnya harus empati aja, nggak boleh simpati. Jadi kalau setiap ketemu pasien gawat nangis kan susah ya. Pokoknya itulah belajar di situ. Belajar kalau ketemu pasien yang gawat, sama belajar untuk mengendalikan diri. Ya, emang udah jalannya kan begitu.
Paling itu sih kalau pengalaman yang tidak terlupakan, karena memang pertama banget. Hmm, ada lagi nggak Selanjutnya yang ditanya? akan ditanyakan oleh rekan saya Amel. Oh ya, ganti-gantian ya. Baik, adik-adik. Iya, Ibu. Eh, Perkenalkan, saya Amalia Nurafida. Di sini saya ingin menanyakan dalam dalam menjalankan profesi, bagaimana menurut Ibu itu menerapkan kode etik kedokteran, gitu. Khususnya dalam menjaga kerahasiaan pasien dan mengambil keputusan medis. Hmm, jadi tentang ini ya, apa namanya itu? Menjaga Apa? kerahasiaan pasien, Bu. Kode etik kedokteran. Oh, jaganya, iya selalu ingat aja sih. Kalau yang itu prinsip banget ya. Pokoknya memang kami dari sejak pendidikan, terus kan nanti ada sumpah. Pas selesai juga ada sumpah dokter ya. Memang itu sangat ditekankan sekali untuk selalu menjaga kerahasiaan tentang pasien gitu. Memang apapun kondisi pasien itu tidak bisa langsung, ya nggak menahan diri untuk gak cerita-cerita ke yang lain. Maksudnya ke yang lain itu sih sebenarnya kayak sebenarnya kan kita sering bareng ini nih nakes lain sama teman sejawat lain, emang harus dijaga lah intinya. Itu lebih ke pengendalian diri sih. Memang kalau saya pribadi, kayaknya teman-teman lain juga seperti itu. Pokoknya kita berusaha nggak ada mengumbar, tidak ada membahas tentang kondisi pasien kita karena memang itu sudah disumpah untuk menjaga kerahasiaan medisnya. Caranya ya dari diri sendiri aja untuk itunya. Terus Jadi apalagi satu kalau lagi untuk ya? mengambil keputusan medis, Oh, gimana cara mengambil keputusan medis gitu. menurut kode etik, Bun, cara untuk mengambil Oh, keputusan medis. menurut kode etik cara mengambil bahasanya berat juga ya. Pokoknya kalau kita mengambil keputusan medis itu harus sesuai dari kode etiknya. Kan dokter itu nggak bisa langsung kayak meramal gitu enggak. Kita memang melalui ada alurnya dari pemeriksaan itu. Kita tanya dulu dari pasien itu di anamnesa namanya. Jadi tanyakan dulu keluhan penyakitnya, lalu kita lakukan pemeriksaan fisik. Jika dirasakan ada perlu pemeriksaan lanjutan, kita berikan pemeriksaan tambahan untuk pasien tersebut. Misalnya nih kalau misalnya teman-teman pernah berobat, "Oh, kayaknya nih harus diperiksa cek labor, kata dokternya harus di ronsen dulu, misalnya atau harus di EKG dulu. Nah, baru setelah itu barulah dokternya bisa memberikan keputusan dengan tindakan medis terhadap pasien tersebut. Dan ketika dalam kode etiknya untuk beberapa tindakan medis itu perlu adanya persetujuan medis dari si pasiennya juga. Nah, untuk persetujuan medis itu kalau pasien sudah dewasa dari pasiennya sendiri sudah cukup. Tapi kalau misalnya kayak anak-anak, orang tua itu perlu dari perwakilannya. Dan pasien juga berhak sih sebenarnya untuk eh, apa namanya setuju ataupun untuk menolak tindakan medis tersebut. Secara kode etiknya seperti itu gambarannya. Baik, Ibu. Terima kasih untuk jawabannya. Ya. Selanjutnya di sini saya ingin tanya Ibu, menurut Ibu apa sih apa tantangan besar yang dihadapi Ibu saat ini sebagai profesi dokter gitu dari perkembangan teknologi untuk masyarakat maupun sistem pelayanan kesehatan, Ibu? Gimana tantangan terbesar dalam pendidikan? Putus-putus adik maaf. Iya, yang dihadapi profesi saat ini, baik dari perkembangan teknologi, tuntutan masyarakat, maupun sistem layanan kesehatan. Iya, kalau tantangan terbesarnya sih kalau sekarang itu lebih ke ini ya, kompleks banget ya.
Kalau menurut aku, hmm, apa sih bahasanya? Kalau di dalam kesehatan Indonesia sih sebenarnya hmm, pemerintah kita kayaknya sih kalau menurut aku ya eh, tidak terlalu besar gitu apa namanya concernnya untuk kesehatan kita ini dananya tidak terlalu kan kalau misalnya negara-negara maju lainnya itu kan mereka fokus ya untuk pendidikan dan kesehatan itu lebih besar eh, apa namanya fokus dana biayanya karena mereka itu memikirkan untuk kedepannya mungkin ya kan kalau yang manusianya sehat manusianya pintar kan jadinya negaranya juga akan semakin maju sedangkan negara kita sepertinya termasuk tantangannya itu tidak terlalu fokus saat ini sepertinya masih belum terlalu fokus untuk ke bidang kesehatan tersebut sehingga yang terlihat adalah beberapa hal untuk kemajuan dalam bidang kesehatan itu cukup jadinya tidak terlalu berkembang untuk di Indonesia karena kebetulan kan kebetulan anak aku kan baru diketahui ada kelainan darah yang membutuhkan transplantasi gitu sebenarnya. Tapi itu belum bisa kalau di Indonesia. Terus ngobrol-ngobrol sama teman-teman sejawat juga kan, kok di Indonesia belum bisa sih. Jadi kita kalau kasus seperti itu kan, transportasi susun tulang itu harus ke kayak misalnya paling dekat kayak Singapura, ke Malaysia. Nah, katanya ya gimana? Katanya pemerintah belum belum support. Nah, padahal nah sumber daya manusianya sudah cukup. Maksudnya sudah banyak spesialis-spesialisnya itu yang ini khusus ke anak ya hematologi anak ya, itu spesialis-spesialisnya banyak yang sudah apa namanya eh, apa belajar gitu, udah kayak training, belajar lagi di luar negeri. Tapi kan dalam pelaksanaan di Indonesia ini kan ya masih butuh support dari pemerintah ya. Misalnya dari pendanaan awal lah, misalnya dari obat-obatannya, dari fasilitas tempatnya gitu. Tapi belum belum disupport. Jadi termasuk tantangannya adalah hal itu sih yang kelihatan kalau secara global umum ya. Kalau itu. Jadi kalau misalnya untuk jika negara kita lebih concern ke bidang kesehatan, pastilah lebih baik ke depannya. Tapi sebenarnya kemarin ada hal-hal positif lain juga sih dari pemerintah karena karena dulu-dulu misalnya kayak jarang tuh beasiswa untuk spesialis, sekarang sih udah banyak ya beasiswa untuk spesialis yang mau jadi dokter-dokter yang mau untuk pendidikan lagi. Ya plus minus lah deh, mungkin sambil berkembang. Hmm. Baik, Ibu. Selanjut- Terima kasih atas jawabnya. Hmm. Selanjutnya kepada Kakak, dipersilahkan. Kenalkan Ibu, nama saya Kansa. Saya mau bertanya tentang seberapa penting kerjasama antara dokter dengan profesi lain seperti psikolog, konselor, atau BK dalam memberikan pelayanan tepat untuk pasien. Terima kasih, Bu. Ini fokusnya ke ini ya, ke konselor psikolog ya. Berarti bukan perawat bidan gitu ya. Ya, lebih ke psikolog, konselor, dan mungkin kalau misalnya dari dokter sama bidang pendidikan gitu kali Bun, misalnya dokter sampai sekolah. Iya. Penting banget itu kita saling berkoordinasi. Kalau terkait itu berarti bidangnya adalah ini ya, lebih mungkin seperti kesehatan remaja, kesehatan kejiwaan gitu ya. Sepertinya itu sangat kontribusi. Jadi kalau misalnya dokter itu kan tidak hanya kuratif ya, tidak hanya mengobati gitu. Jadi dokter itu dia juga penting di bidang preventif dan promotif. Preventif ini maksudnya pencegahan. Pencegahan itu gimana? Ya dengan mencegah pasiennya tidak menjadi lebih buruk gitu. Kalau berhubungan nih dengan konselor, otomatis kan ada kondisi-kondisi misalnya eh, mungkin anak ada masalah remaja misalnya nih, sehingga anak-anak itu
butuh konselor. Jadi di situ tuh kalau kita bisa bekerja sama secara bersinergi dengan konselor sehingga eh, apa namanya peran dari dokter yang di bidang preventifnya lebih bisa terlaksana lagi seperti itu. Promotifnya juga kan yang bisa melakukan promosi kesehatan tidak hanya dari dokter kan, bisa aja dokter bersama konselornya, bersama psikologinya untuk melakukan promosi kesehatan penyuluhan secara bergandengan gitu. Nanti yang spesifik penyakitnya dokternya, nanti yang secara dari umumnya nanti psikolog atau konselornya. Jadi memang sangat bagus sih bersinergi, kita masih nyambung lah bahasanya gitu. Nah, itu sih. Baik Bu, terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya saya akan mau menanya Hmm. saran Ibu bagi siswa atau mahasiswa yang bercita-cita menjadi dokter, terutama mengenai persiapan akademik, karakter, dan kompetensi yang perlu dikembangkan. Oh iya, iya, iya. Baik, itu pertanyaannya bagus banget ya. Iya, jadi kalau untuk temen saran, misalnya nih, kalau mungkin ketemu nanti sama saudaranya atau mungkin nanti anak didiknya dia yang menjadi dokter, hal yang pertama itu luruskan niat. Maksudnya apa ya? Ya semuanya sih, semua jurusan pasti gitu kan. Misalnya, jadi kalau misalnya masuk ke kesehatan, masuk ke kedokteran, udah siap tuh nanti ya memang harus tekun belajar dan mau mempelajari tentang banyak hal tentang diri dan tentang kan harus tahu tentang kondisi tubuh dulu tuh misalnya yang fisiologis gimana bahasa yang sehat, terus harus mengetahui tentang yang patologis dan tentang penyakit. Jadi maksudnya saya itu buat adik-adik kalau misalnya ada yang mau masuk ke kedokteran, memang siap untuk mau belajar, untuk mau selalu mengupdate ilmunya, terus juga harus siap untuk berpraktikum gitu. Jadi memang diharapannya kalau memang tertarik dengan bidang kesehatan ini, sebaiknya memang tidak tidak ada fobia atau takut terhadap misalnya takut darah gitu atau takut jarum suntik gitu. Kalau ternyata ada rasa-rasa takut atau tidak nggak berani, memang disarankan tidak usah mengambil jurusan ini. Tapi kalau misalnya tidak ada takut seperti itu, ayo malah lebih bagus kan. Terus apa lagi ya? Hmm, ya, iya itu aja sih. Apalagi ya, pokoknya lebih kurang. Aku jadi bingung. Pokoknya siap aja gitu. Terus kalau jadi dokter, em, tidak dia harus tahu kalau dari dokter itu karena ada profesinya, jadi memang waktu tamatnya agak lebih lama. Kan nanti adik bisa menyampaikan kan yang saya sampaikan tadi 4 tahun kuliah sarjananya, 2 tahun profesi, 1 tahun internship. Jadi kalau misalnya apa namanya itu kalau harus mikir-mikir kayak gitu. Jadi jangan sampai kaget, kok sekolahnya lama ya gitu. Kalau tentang biaya, sebenarnya setahu saya di kampus itu banyak beasiswa. Gitu. Yang penting masuk aja dulu sih. Kalau dari dalam beasiswa itu banyak. Heeh. Jadi selalu semangat aja untuk belajar. Gitu aja. Insya Allah lah. Berarti, berarti harus mendalami dulu, mengetahui waktu belajarnya, mengetahui apa saja itu sebelum untuk memutuskan menjadi masuk ke kedokteran gitu ya Bun ya. Tapi kalau masuk ke jurusannya, kalau diluruskan niatnya, ya Bismillah ya, mudah-mudahan bisa selalu ya diniatin aja untuk ibadah, ya mudah-mudahan lah mendapatkan amal ibadah juga gitu. Mm-mm. Baik, eh, sepertinya sudah cukup sekian wawancara dari kami. Terima kasih kepada Ibu Dokter Sri Indonesia atas waktunya, kesediaan, serta ilmu dan juga pengalaman yang telah Ibu bagikan pada kami. Jawaban-jawaban dari Ibu sangat bermanfaat dan menambah wawasan kami mengenai profesi dokter
secara lebih mendalam. Semoga Ya, ilmu yang semoga. telah Ibu bagikan menjadi amal kebaikan dan bermanfaat bagi kami uh, dalam menjalani proses perkuliahan maupun di dunia kerja nantinya. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya sudah menjadi narasumber kami, dan kami mohon maaf jika masih terdapat banyak kekurangan dari kami. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita nggak foto. Foto boleh Leo di apa? Eh, Foto malah aja yang foto malah lewat HP, laptop susah. Iya, di capture aja. siapa pakai HP siapa? Kan ini bentar. Bisa nggak sih di ini sebentar? Cara screenshot yang mana sih? Bentar pakai. Bisa. Atau dari bunda bisa difoto? Susah juga begitu. Sebentar. 1, 2. 1, 2, 3. Ya saya pakai handphone ya nanti. Ya, terima kasih Bunda untuk waktunya. Terima kasih sudah meluangkan Ini waktu boleh dan sebentar ya, ilmunya. nanti di crop gak nih? Ini tahun berapa ya dia nih? Tadi kurang tahun berapa ini? Tahun Nah, apa ya? kuliahnya tahun berapa? Oh, 2025 Bun. Maksudnya semester angkatan semester? angkatan 2025. 2025. Bismillah lancar ya sekolahnya Iya. semuanya. Iya, kamu mau UAS nih Bu, doain ya. Ya, amin. Semoga Terima lancar. kasih Ibu atas waktunya. Iya, sama-sama. Semoga cukup ya. Aku pengalamannya juga minimal ini baru dokter umum. Sangat Oh iya, sangat promosi. sekali. Kalau nakes bisa jadi TKHI, Tenaga Kesehatan Haji Indonesia. Oh iya ya tadi. Ya, Iya, nanti kemarin kalau ada habis yang kesehatan, tapi tidak kesehatan juga bisa sih. ada nggak Bun Kalau untuk BK kita jadi tenaga haji Bu? jadinya yang lain, ada tuh yang umum nanti Bunda kirim ya ke Ustazah ya. Oke. Ya, Ibu haji nih Baik-baik. sekarang. Insya Allah. Alhamdulillah ya kalau jadi petugas. Ya, Baik. izin kami tutup ya Bunda ya. Iya, sama istirahat Iya. semuanya ya. Ya, selamat malam, selamat istirahat. Sama-sama. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Leo dulu nya ya. gimana? Ya, Leo tutup Aku dulu izin atau? dulu ya. Oh iya, Ya, kalau ada yang masih gabung, boleh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sudah ya, coba ya keluar ya. Ini kita live aja apa gimana? Live aja, live. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Ibu. Perkenalkan kami Waalaikumsalam. mahasiswa program studi bimbingan dan konseling Fakultas Ilmu Pendidikan dan Pengetahuan Sosial Universitas Indra Prasta PGRI. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu atas waktu dan kesediaannya untuk menjadi narasumber dalam wawancara ini. Di tengah kesibukan menjalani tugas sebagai seorang konselor, wawancara ini kami lakukan sebagai bagian dari tugas mata kuliah pengembangan profesi konseling yang diampu oleh Bapak Itzar Bolorangka, MPD Kons. Adapun tujuan wawancara ini adalah untuk memperoleh wawasan mengenai profesi konselor, mulai dari latar belakang memilih, profesi, tahapan pendidikan, tugas, dan tanggung jawab. Untuk memulai wawancara ini, izin saya rekam ya Ibu ya. Oke, Jadi, siap-siap. untuk tanya jawabnya, aku ganti-gantian sama teman-teman aku. Oke, ya. Oke. Aku mau Ibu ya. Kan yang baru kenal. Nah, sebelumnya perkenalkan dulu teman-temannya barangkali ya. Oh, Jadi ya, ya. ini ada Nurmala sama Amalia. Ada satu lagi namanya Kansa.
Oh, cuma belum hadir. Ini kan yang baru kenal oke. ibu aku doang. Eh, Iya. Boleh nggak ibu perkenalkan diri ibu sama mungkin gelar ibu ya, serta sudah berapa lama sih ibu menjadi sebagai konselor psikologi? Oke. Terima kasih sebelumnya untuk adik-adik mahasiswa. Ada mahasiswi ya berarti ya. Tadi kayaknya ada nama perempuan ya. Jadi adik-adik mahasiswa-mahasiswi di jurusan konseling ya. Oke, perkenalkan dulu, nama saya Kiki Hermalia, ya, saya sarjana psikologi dan saat ini saya fokus menjadi konselor di beberapa biro konsultan. Dan saat ini saya eh, jadi konselor tetap di shelter Dompet Duafa di Johar Baru, di mana di sana saya memberikan konseling untuk beberapa pasien dan keluarga pasien yang mendampingi mereka. Seperti itu. Apa sih yang melatar belakangi ibu memilih profesi sebagai konselor psikologi dan apa yang membuat ibu yakin menekuni profesi ini, Bu? Oke, kalau ditanya alasan saya ya untuk mengambil keputusan menjadi seorang konselor itu. Jadi berawal sebenarnya pada saat sekolah, masih sekolah SMA. Jadi saya tuh seneng banget yang namanya main ke ruang BP ya. Karena di sana saya senang diskusi, saya senang ngobrol gitu, saya senang berbincang-bincang, saya senang melakukan sesuatu obrolan yang bisa memberi insight gitu ya, memberi input buat kita gitu, yang memberi ilmu. Nah, jadi berlatar belakang itu membuat akhirnya saya tertarik dan bertanya-tanya tentunya pada saat itu tentang ilmu psikologi itu sendiri. Sampai kemudian akhirnya memutuskan bahwa oh kayaknya saya selesai menempuh sekolah di SMA, saya ingin melanjutkan menjadi psikolog gitu ya. Akhirnya saya melanjutkan pendidikan di bidang ilmu psikologi. Seperti itu. Itu latar belakang kenapa ingin menjadi seorang psikolog ya konselor gitu. Terus menurut ibu apa yang dimaksud dengan profesi konselor psikologi serta Nah, apa sih tugasnya dan tanggung jawab utama seorang konselor dalam memberikan layanan itu apa sih, Bu? jadi konselor psikologi itu ngapain aja kan gitu ya pertanyaannya. Simpelnya gini, eh, kalau temen itu curhat sama kita gitu kan, itu kan sebenarnya sama saja itu sebenarnya proses sesi konseling ya. Cuma kalau temen curhat terus kita kasih input, nah kalau temen curhat biasa gitu ya di dunia pertemanan, itu kan nggak ada ilmunya gitu ya. Tapi dunia konseling ini kita eh, pakai ilmu. Jadi input yang kita berikan gitu. Jadi sifatnya tidak subjektif ya. Jadi objektif. Jadi melihat satu kasus itu kita lihat secara luas. Tidak berdasarkan oh karena pertemanan gitu dia curhat tentang beban hidupnya gitu atau tentang permasalahannya terus akhirnya menjadi subjektif gitu karena kita tidak pakai ilmu. Tapi ketika kita ada ilmunya, maka kita memberikan input kepada orang lain itu berdasarkan ilmu ya. Nah, eh, kemudian dari proses konseling ini sebenarnya hanya membahas apa eh, persoalan-persoalan kasus-kasus ringan ya. Misalnya persoalan masalah keluarga, ya, masalah hubungan antara orang tua dan anak, gitu ya, atau pasangan, gitu ya. Jadi masih hal-hal ringan. Jadi kalau misalnya nanti ada hal-hal berat yang membutuhkan tes dan lain sebagainya, nanti ke jenjang berikutnya, yaitu ke psikolog atau nanti jika ada pemberian obat, kita rujuk ke psikiater seperti itu. Jadi
tugas kita yaitu membantu klien kita nih supaya nggak galau, nggak bingung, nggak stres, ya tidak memiliki stres ya, stres-stres ringan lah gitu ya, lagi ringan sampai ke sedang gitu, biar dia bisa mikir jernih dalam mengambil keputusan. Karena gini, eh, dalam hidup manusia gitu ya, kita nih punya akal dan pikiran. Jadi ketika manusia ini menghadapi problem di dalam dirinya gitu, nah bebannya itu menjadi berat gitu. Akhirnya ketika bebannya banyak ya, tidak keluar bebannya ya, dia pendam, dia ibaratnya nih dia telan sendiri ya bebannya. Ya akhirnya membuat orang itu menjadi pada akhirnya salah dalam mengambil keputusan. Nah, fungsinya seorang konselor itu adalah menyelesaikan separuh beban psikologis. Jadi sebelum tanpa kita memberikan input, tanpa kita memberikan advice, tanpa kita memberikan solusi, sebenarnya ketika klien bercerita dengan kita secara gamblang ya, keluar, karena ketika mungkin cerita sama orang lain takut jadi aib gitu, atau merasa tidak percaya gitu untuk bisa terbuka gitu. Nah, kita ini membantu klien kita merasakan lega gitu ketika mereka sudah mengeluarkan beban yang mereka pendam gitu. Jadi dengan mereka mengeluarkan beban mereka gitu dengan bercerita, maka separuh beban psikologisnya sudah hilang. Nah, ketika separuh beban psikologisnya sudah hilang, nah, itu akan membantu dia untuk bisa berpikir jernih ya. Jadi bisa mengambil keputusan dengan baik itu untuk permasalahan hidupnya gitu. Oke, terima kasih Ibu. Mungkin pertanyaan selanjutnya akan dilanjutkan oleh temen aku ya, sama Oke, Dr. Mira. siap, siap. Silakan. Hai Nurmala. Ibu, perkenalkan saya Nurmala. Saya mau bertanya mengenai, bisakah Ibu menjelaskan apa saja sih tahapan pendidikan untuk menjadi seorang psikolog atau konselor psikolog tadi ya? Mulai dari jenjang sarjananya hingga pendidikan profesi sampai memperoleh izin untuk praktiknya, Bu. Ya. Jadi sekolahnya gimana kalau untuk mau jadi psikolog ya, nggak sekedar konselor misalnya. Nah, yang pertama adalah menempuh jurusan psikologi ya. Nah, harus psikologi ya. Jadi tidak bisa dari jurusan konseling. Kalau konseling ya, kalau kuliah jurusan bimbingan konseling itu biasanya memang diplot untuk di dunia pendidikan ya, hanya sebatas konselor ya. Tapi kalau untuk punya izin praktek, sebenarnya bisa ada jenjangnya lagi gitu ya. Dia bisa juga nanti bermain alat tes gitu. Ada juga jenjangnya. Tapi kalau misalnya menjadi psikolog, itu memang harus sarjana psikologi dulu gitu. Jadi psikolog sama konselor aja sudah berbeda ya, sama orang jurusan psikologi dengan konseling itu beda. Jadi konseling itu tetap dia fokus di bidang konseling, sebenarnya dan kalau psikolog itu lebih ke ada terapinya gitu ya, ada psikotesnya. Nah, kemudian kalau untuk gelar psikolog sendiri, untuk bisa buka praktek, yang pertama dia harus menempuh jalur sarjana psikologi. Itu biasanya ditempuh 3 sampai 4 tahun ya. Nah, setelah selesai, kemudian eh, seseorang itu harus menempuh jurusan yang mengambil keprofesian gitu ya. Jadi keprofesian untuk di profesi psikolog. Jadi bukan S2 ya. Jadi berbeda. Ada beberapa tahun belakangan ini, sebelumnya itu ketika mengambil S2 itu otomatis dia bisa dapat gelar profesi. Tapi kemudian setelah itu kembali lagi ke konsep awal bahwa untuk menjadi psikolog harus mengambil gelar profesi khusus gitu. Jadi kalau orang yang mengambil S2 itu belum tentu menjadi psikolog dan belum tentu bisa buka praktek gitu, harus mengambil gelar keprofesian. Nah, keprofesian ini diambil menempuh waktu 2 tahun ya. Isinya itu kuliah plus magang, jadi 1.500 jam. Jadi bukan hanya tentang teori, jadi magang. Misalnya kan psikolog itu dibagi menjadi beberapa bidang ya. Psikologi seperti psikologi pendidikan, psikologi klinis ya, psikologi industri, psikologi perkembangan gitu. Nah,
ini dia magangnya kalau misalnya psikologi klinis di rumah sakit jiwa misalnya. Kalau psikologi pendidikan di sekolah gitu ya. Dan kalau psikologi industri ya tentu dia di perusahaan plotnya ke bidang industri ya, misalnya menjadi HRD seperti itu. Dan nanti ketika sudah mendapat gelar profesi, lulus ya, nanti diurus STR atau surat izin prakteknya juga ya, dan STR dan surat izin praktek. Jadi bisa praktek secara legal. Nah, bedanya apa dengan konselor? Kalau konselor itu tadi sudah dijelaskan ya, itu hanya hal-hal yang ringan saja gitu. Tapi ketika ada hal-hal berat ya, yang sudah sampai depresi berat, anxiety, cemas, terus apa namanya dan kesehatan mental yang berkaitan dengan kesehatan mental lainnya ya, kayak bipolar dan lain sebagainya. Nah, itu psikolog yang pegang. Nanti dilakukan tes terlebih dahulu. Nah, dari tes itu nanti bisa diarahkan terapi apa yang kira-kira bisa diberikan gitu. Nah, nanti dari psikolog juga kalau lebih berat lagi misalnya tingkat cemasnya sudah tinggi misalnya atau paranoid misalnya. Paranoid itu kan kecurigaan yang berlebihan misalnya. Sebenarnya kan kalau tahapannya gini, misalnya orang yang umum kan kita curiga biasa ya. Curiga tuh biasa, misalnya, wih ada siapa tuh? Jangan-jangan mau, di rumah kita mau ngapain tuh? Oh jangan-jangan mau maling nih, mau apa gitu. Nah itu masih normal tuh, taraf normal. Nah itu masih bisa ke konselor misalnya. Bu, saya kenapa ya kok kayaknya saya cemas terus gitu. Saya curiga gitu kalau ada orang apa-apa tuh kayak takut ada. Nah itu masih normal karena kita masih menjalani kehidupan normal. Nah, kalau sesekali itu normal, tapi kalau udah terlalu ketakutan dan berlebihan, nah itu udah mulai tuh di jenjang konselor ya. Nah, tingkat yang lebih tinggi lagi psikolog, nah itu yang sampai setiap waktu buka pintu ngelihat gitu, masih lihat orang itu ada apa enggak di depan rumah kita misalnya gitu. Atau ada bunyi ketok-ketok, wah itu jangan-jangan. Nah, itu udah tingkat yang agak lebih tinggi ya gitu. eh Gangguan kesehatan mentalnya. Nah, kemudian tingkat yang lebih tinggi lagi misalnya. Nah, itu ke psikiater itu biasanya dikasih obat penenang juga nanti, obat penenang saraf gitu. Nah, seperti apa misalnya? Wah, dia teriak-teriak bisa jadi begitu. Oh, jangan-jangan dia mau apa kayak rampok gitu misalnya. Jadi dia sudah merasa-rasa bukan hanya asumsi, jadi sudah merasa-rasa bahwa orang yang di luar itu pasti akan masuk ke dalam misalnya gitu. Jadi ada tahapannya gitu. Nah, itulah yang membedakan konselor, psikolog dan psikiater. Jadi jurusan yang ditempuh pun berbeda-beda. Kalau psikolog ya tadi yang seperti dijelaskan, kalau psikiater itu dari sarjana kedokteran mengambil spesialis kejiwaan. Sama seperti kedokteran-kedokteran lain ya. Ada yang jurusan ke internis ya, penyakit dalam, ada yang spesialis anak, spesialis kandungan. Nah, psikiater ini masuknya ke spesialis kejiwaan. Makanya yang membedakan psikiater dengan psikolog dan konselor adalah psikiater itu boleh memberikan obat. Gitu. Menarik sekali ya Bu penjelasannya. Menarik sekali ya penjelasannya. Saya mau tanya mengenai pengembangan karir Ibu. Pengembangan karir. Iya. Apa saja atau yang dapat ditemui oleh seorang psikolog. Sebenarnya psikolog itu pendidikan yang luas ya, yang bisa masuk kemana aja sebenarnya. Karena psikolog itu kan mengajarkan tentang perilaku ya, perilaku dan kejiwaan manusia. Nah, tapi kalau ditanya soal jenjang karirnya ya, kalau psikolog itu di bidang industri, maka jenjang karirnya di sebuah perusahaan ya. Dia membidangi bidang HRD ya, rekrutan gitu. Misalnya interview karyawan baru gitu. Bahkan sampai mengurus promosi jabatan untuk karyawan-karyawan misalnya. Nah, ini bagian dari psikolog ya yang di bagian HRD. Nah, kemudian kalau di bidang perkembangan ya
bisa kerjanya karirnya itu di bidang tumbuh kembang, di yang mempelajari kelainan pada anak atau tumbuh kembang anak gitu ya. Terus eh, apa namanya terapi-terapi gitu kan, anak-anak yang spesial misalnya, yang memberikan tes dan memantau gitu perkembangan eh, anak tersebut. Nah, kalau di bidang klinis bisa di rumah sakit jiwa misalnya, dia melakukan tes juga sama ya. Kalau psikolog itu fokusnya di alat tes gitu. Kemudian asesmen gitu. Nah, kemudian kalau pendidikan ya tentunya di sekolah-sekolah gitu. Seperti itu ya, melakukan psikotes sama ya, psikotes misalnya untuk mengetahui bakat, minat, IQ, EQ seseorang gitu. Ketika mengambil penjurusan di SMA, nah itu eh, ditekuni oleh karir di bidang psikologi pendidikan. Baik, Seperti itu. terima kasih penjelasannya. Satu lagi, Bu, apa tantangan terbesar yang Ibu hadapi selama menempuh pendidikan psikologi dan pendidikan profesi, serta bagaimana cara mengatasi permasalahan tersebut? Sebenarnya dunia konseling dan psikologi ini seru ya, menikmati gitu ya. Sebentar ya, di sini dulu. Ya nanti dulu ya, kami selesaikan dulu. Minta 20.000 dong, please. Mama Bentar ya. Mama lapar. Ya, jadi hambatan sebenarnya dunia psikolog itu dan dunia konseling itu menyenangkan ya gitu. Cuman hambatannya ya kita benar-benar harus melatih sering. Jadi sama seperti pilot ya, pilot kan harus punya jam terbang juga ya. Psikolog juga gitu sama. Kita tuh nggak sekedar mengandalkan ilmu gitu. Banyak juga misalnya sarjana-sarjana psikologi tapi gagal dalam melakukan proses konseling atau dalam proses asesmen ke kliennya gitu. Karena itu berkaitan dengan jam terbang. Jam terbang itu justru melatih dengan kita bertemu dengan banyak orang, kita melakukan proses konseling dengan eh, berbagai macam individu, itu melatih kepekaan kita gitu untuk menilai dan melihat. Jadi nggak sekedar ilmu. Kalau ilmu kan cuma kita belajar gestur tubuh, body language gitu kan, bahasa tubuh gitu. Tapi kan tetap kita ini manusia yang subjektif ya. Kadang nggak objektif gitu. Jadi, nah itu yang kesulitannya tuh paling gitu gitu. Kadang ada kepentingan-kepentingan itu yang harus kita jaga gitu. Misalnya gitu, kalau teman kita curhat, lah kan ada unsur subjektif misalnya gitu ya. Jadi bukan objektif lagi gitu karena ada unsur dia temen gue nih, kalau kalah salah tetap aja gue pokoknya gue bela misalnya gitu. Nah, itu kan unsur subjektif. Jadi itu juga menjadi hambatan. Jadi benar-benar kita ngejalanin proses ini tuh harus objektif segala sesuatu. Jadi kita nggak ada yang namanya teman, keluarga gitu. Kalau kita benar-benar berdasarkan pada ilmu dan asesmen gitu. Itu sih palingnya. Dan yang paling penting sih menjaga rahasia ya, bahkan dari suami sendiri gitu. Misalnya contoh ya, saya dapat telepon dari klien gitu. Kenapa gitu? Itu tuh benar-benar nggak. Kalau kalau kita nggak bisa menjaga rahasia itu, tahu nggak jadi buat bahan gosipan. Nah itu juga kan salah satu tantangan terbesar gitu. Nah kemudian balik lagi ya ke persoalan tadi jam terbang. Pilot itu semakin banyak melakukan penerbangan, maka semakin terlatih. Begitu juga kita, semakin banyak ketemu banyak orang, melakukan asesmen, itu membuat kita juga terlatih dalam asesmen, dalam mengamati seseorang. Dan sebenarnya ada satu hal lagi ya yang ingin saya sampaikan mengenai sebenarnya setiap orang itu punya sisi-sisi psikologi di dalam dirinya gitu tanpa harus menempuh ilmu psikologi gitu. Misalnya apa? Kita kadang misalnya berhadapan dengan seseorang yang memberikan gestur tubuh gitu. Misalnya kita lagi ngobrol terus ada orang udah kayak, kelihatannya dia udah udahan nih kayak nggak betah nih ngobrol sama kita gitu kan. Kita
mengamati juga itu bagian proses. Tanpa kita sebenarnya kuliah psikologi kita sudah punya kemampuan itu. Cuma psikologi ketika kita menekuni ilmu ini kita semakin melatih diri dan tentunya berdasarkan ilmu gitu. Itu paling. Dan melatih kepekaan diri ya, Bu Melatih ya. kepekaan diri ya, Bu ya. Ya, melatih kepekaan. Jadi semakin dan itu harus dilatih memang. Kalau nggak dilatih, kalau kita tidak melatih diri, kita akan ketinggalan gitu. Dan kita tidak akan benar-benar menerapkan ilmu ini dengan sebenar-benarnya gitu. Semua tetap harus melakukan proses latihan, tidak berdasarkan hanya ilmu ya. Jadi perlu ditekankan. Jadi psikolog itu kan bukan dukun gitu. Orang kan berpikirnya kalau psikolog, baca gue dong, menurut lu gue gimana gitu. Hah? Emang lu pikir gue dukun gitu kan? Ini ada kesalahan juga gitu. Sebenarnya bukan gitu gitu. Tetap kita berdasarkan ilmu. Tapi memang kita punya kemampuan itu gitu. Tapi tetap setiap psikolog pun akan berbeda dalam menginterpretasikan gitu. Mungkin saya menginterpretasikan adik-adik ini gitu berbeda dengan cara psikolog yang lain dalam menginterpretasikan gitu. Tapi pada garis besarnya sih sama ya, garis besarnya sama. Cuma memang balik lagi kepekaannya ini yang dilatih gitu sampai jadi mahir lah gitu ya. Jadilah psikolog yang mahir dengan latihan. Dan saya rasa itu semua bidang ilmu apapun ya, mau kedokteran, mau hukum gitu ya. Ketika kita sudah melatih diri gitu untuk terus mengambil peran gitu ya, pasti akan semakin baik dalam menjalani keprofesiannya. Baik, terima kasih atas Baik, jawabannya. terima kasih atas jawabannya Ibu. Ya, Untuk selanjutnya terima kasih pertanyaannya kembali. mungkin ini ya Bu, dilanjutkan oleh rekan saya Amel. Silakan Amel ya. Halo Ibu, salam kenal. Saya Amalia. Ibu, di sini saya ingin tanya bagaimana perlu diberikan layanan konseling dan pelajaran apa yang berkesan pengalaman tersebut. Mohon maaf, ini suaranya kebetulan saya terima putus-putus. Mungkin bisa diulang. Oke. Ya Bu, bagaimana pengalaman kali memberikan layanan konseling dan pelajaran apa yang paling berkesan dari pengalaman tersebut? Sorry, yang pertama apa? Yang pertama apa tadi? Aku aja kali ya yang ini yang ngejelasin. Yang kedua tadi pengalaman yang pertama apa? Sorry? Memberikan layanan konseling Ibu. Jadi Ya, gini yang Bu, pengalaman pertama apa yang pas ngasih layanan konseling gitu? Bagaimana pengalaman pertama Ibu yang pertama kali memberi layanan paling konseling dan pelajaran apa yang paling berkesan dari pengalaman tersebut? Oh, sebenarnya ini pengalaman pertama gitu kali ya maksudnya ya. Pengalaman Bu, pertama pengalaman dan pertama. pengalaman yang paling berkesan. Jadi ada dua, Bu. Pengalaman pertama saat melakukan awal proses konseling ya. Ya tentunya kalau pengalaman pertama tuh grogi ya. Karena kita itu berhadapan dengan apa ya, dengan manusia ya. Jadi takut ada khawatir salah asesmen gitu. Ya intinya pengalaman pertama tentu selalu berkesannya itu apa ya, karena proses pembelajaran juga dari kita ya baru gitu. Jadi kita ada kekhawatiran aja bahwa kita salah gitu melakukan asesmen gitu aja sih sebenarnya. Nah kalau pengalaman yang paling berkesan itu adalah ya kadang kita itu memberikan input buat seseorang itu terus orangnya tambeng gitu. Jadi ya itu pengalaman yang paling berkesan sih. Jadi gini, orang tuh sebenarnya
ada tipe-tipenya juga gitu. Jadi ada orang yang memang datang ke kita itu nggak mau solusi gitu, nggak butuh solusi gitu. Dia cuman mau didengarkan saja itu. Akhirnya kita mempelajari itu gitu. Oh, kalau orang ini datang memang cuma ingin didengar gitu. Jadi ketika kita memberikan input ya, ketika kita memberikan beberapa pilihan gitu untuk bisa dia ambil gitu ya, untuk dia bisa pilih gitu. Nah, itu biasanya akhirnya ya nggak didengar gitu ya, balik lagi dengan apa yang dia ingin terapkan semaunya dia gitu. Nanti datang lagi dia ke kita dengan kasus yang sama gitu, tapi kita sama tetap menawarkan pilihan ini gitu. Kalau kamu mengambil pilihan ini maka kamu akan menghadapi ini, kalau ini akan ini, tapi dia tidak mau gitu. Misalnya kita kasih pilihan A, dia akan mendapatkan konsekuensinya gitu. Nah, dia mau tetap di A tapi dia tidak mau konsekuensinya. Nah, ini kadang menjelaskan sama tipe-tipe yang seperti ini tuh rada-rada berat lah gitu ya gitu. Tapi ya menarik ya. Jadi pada akhirnya tetap nanti saat kembali sama kita tuh harus benar-benar yang dia sudah posisi yang sudah mentok ya, yang akhirnya kemudian dia baru mendengarkan kita gitu. Paling itu sih ya gitu. Cuman itu tadi kadang ada orang yang memang datang ke kita itu sebenarnya cuma butuh didengar aja. Dia sendiri ya udah ngejalanin aja apa yang tetap dia sedang hadapi gitu. Kadang nggak butuh solusi dan nggak siap untuk diberi solusi gitu. Itu sih paling. Ya, halo. Halo Ibu, terus dalam menjalankan profesi, Ibu menerapkan kode etik psikologi khususnya dalam menjaga kerahasiaan klien dan bersikap profesional itu gimana Ibu? Ya, memang itu kan sudah bagian dari profesi kita yang sudah sudah ditetapkan ya bahwa orang konselor itu harus bisa menjaga kerahasiaan klien. Jadi tetap harus kita jalankan bahkan ke keluarga kita sendiri gitu. Jadi kalau ada orang konseling terus nanya keluarga misalnya bahkan misalnya sekalipun itu bukan proses konseling secara profesional ya. Kalau profesional kan datang kita dibayar gitu ya. Nah, bahkan yang tidak secara profesional dalam artian pertemanan gitu ya, persahabatan gitu, keluarga gitu. Ketika datang melakukan proses konseling kita gitu, kita posisikan kita sebagai seorang peselot, kita nggak boleh memposisikan kita adalah sahabat dia gitu. Jadi tetap menjaga kerahasiaan itu gitu. Misalnya ada teman saya gitu datang gitu kan, ibu datang, oh, gue gini, ya Allah gini itu tetap kita harus dalam posisi sebagai konselor gitu. Kita nggak bisa merubah posisi oh gue kan sebagai teman nih gitu. Jadi entar terus teman aku yang datang terus lu tuh tadi cerita gue loh dia gitu. Nah, itu mungkin ya yang benar-benar harus kita jaga gitu. Jadi sampai kapanpun ya label seorang konselor, seorang psikolog ya, seorang psikiater itu label itu akan menol terus walau tidak pernah dilepas gitu. Kalau profesi-profesi lain kan bisa lepas ya, misalnya pacara ketika dia sedang pertemanan ya dia biasa saja gitu kan, dia bisa melepas labelnya gitu. Tapi kalau psikolog nggak bisa gitu melepas label ke profesi dalam arti kode etik itu tadi ya gitu gitu. Sebenarnya sih hampir sama ya kalau dokter juga gitu ya. Tapi kan kalau mereka kan nggak mungkin membuka gitu ya. Misalnya seorang dokter walaupun temen kok sakit apa gimana kan dia nggak akan membuka ya karena bukan perbincangan yang menarik lah gitu ya. Karena berbeda gitu dengan ketika kita dalam pertemanan tuh obrolannya kan sering obrolan-obrolan ya curhat-curhatan ya bahasa ininya ya bahasa umumnya kan curhat gitu. Jadi ketika kita lagi menjalani kehidupan normal pun gitu, kita harus menjaga itu gitu. Menjaga
ETA itu gitu. Jadi walaupun itu teman sendiri gitu. Nah, terus apa ya? Misalnya kita ngadu teman kita yang lain, itu kita harus netral gitu ya. Kita nggak boleh ada unsur apa seperti juga gitu. Kecanduan. Nah, itu juga beberapa gitu. Gitu sih. Oke, Ibu. Kalau menurut Ibu, apa tantangan terbesar yang dihadapi oleh profesi konselor, psikolog saat baik dari perkembangan teknologi, meningkatnya kebutuhan layanan kesehatan mental maupun stigma masyarakat terhadap layanan psikologi, Bu? Tangannya adalah satu banyak yang bukan profesi konselor, psikolog, psikiater. Mereka dengan leluasa membahas tentang kesehatan mental, ya. Mereka contoh ya salah satunya kayak NPD, NPD ya lagi marak, lagi ramai dan marak ya kasus NPD gitu. Jadi setiap ada orang yang misalnya suami toksik, misalnya seorang istri mendapatkan suaminya toksik, terus bilang, wah suami gue nih gitu misalnya. Nah, padahal itu ya untuk menentukan seseorang itu gangguan mental ya, punya masalah di kesehatan mentalnya gitu ya, atau punya masalah di apa gangguan perilaku ya, itu harus ada tesnya gitu. Jadi ada tesnya gitu. Seseorang dengan sadar gitu ya datang ke psikolog, saya mau ngetes nih diri saya gitu. Apakah saya punya kelainan misalnya. Nah, kadang yang jadi masalah di bidang teknologi itu karena saking eh, tidak ada yang membatasi ya. Jadi orang yang tidak punya keahlian pun bisa bebas bicara tentang eh, gangguan-gangguan perilaku gitu di media sosial ya, di TikTok, apa Instagram atau konten-konten kreator gitu yang akhirnya membuat eh, di masyarakat bisa mudah menjudge seseorang itu punya gangguan gitu. Padahal untuk menentukan seorang ada gangguan itu kan harus melalui tes dan asesmen gitu. Itu sih paling. Bu, maaf, ini kayaknya harus terputus dulu. Soalnya sisa berapa detik, soalnya kan kayak Oke. premium. Mungkin nanti aku kirim Oh, oke, siap, link, siap. link lanjutannya, Bu ya. Oke, siap. Siap, 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 Makasih, Leo. Ibu ya. Oke, terima kasih. Gimana, gimana? Aku lanjutin ya, Ibu ya. Menurut Ibu, seberapa penting kerjasama antar konselor, Oke. psikolog, dengan profesi lain seperti psikiater, dokter, guru BK dalam membantu klien mencapai kesejahteraan psikologis? Jelas gak Ibu? Pertanyaan aku. Apa mau aku ulang? Seberapa penting apa? Seberapa penting kerjasama gitu ya? Iya betul. Antara psikolog, terus Ya, oke. konselor, guru BK. Ya, kalau ditanya tentang pentingnya kerjasama itu Ibu rasa saking ya. Kalau bukan seorang dokter ya, misalnya seorang dokter bukan persalinan ya, objin, dokter objin kan yang melaksanakan. Nah, dokter objin ini butuh dokter anestesi, terus juga butuh dokter anak gitu ya. Jadi ada tim yang memang bisa mendukung agar semua proses berjalan dengan lancar dalam proses operasi atau penyembuhan pasien, proses persalinan tadi. Begitu juga profesi psikolog, konselor dan psikiater sangat penting dalam menjalin kerjasama. Karena apa? Yang seperti tadi Ibu jelaskan, dari yang tingkat paling ringan yaitu konselor ya. Jadi melakukan proses konseling dengan konselor untuk kasus ringan. Namun ketika kasusnya sudah berat, ya, nah ini nanti dirujuk gitu untuk ke
psikolog gitu ya. Yang depresi berat itu eh, yang sedang lah ya, itu nanti dirujuk ke seorang psikolog, nanti melakukan tes ya, ada psikotes, terus kemudian ada terapi dari seorang psikolog gitu. Nah, kemudian untuk tingkat yang paling berat lagi, nanti psikolog juga merujuk kalau memang misalnya gangguan ini sudah mengganggu kehidupan sehari-hari, misalnya gangguan cemas. Kalau gangguan cemasnya masih di taraf yang hanya berat saja ya, eh, mungkin bisa dipandu hanya seorang psikolog. Tapi kalau misalnya sudah tingkat yang paling berat ya, yang sampai mengganggu kehidupan sehari-hari, misalnya jadi sering bangun tengah malam, terus nggak bisa tidur sampai berhari-hari. Nah, ini butuh psikiater untuk memberikan obat penenang. Nah, obat penenang inilah yang kemudian bisa membantu gitu. Dan proses konselingnya dan psikolognya masih bisa tetap berjalan. Tapi tentu ada bantuan dari psikiater. Itu sih ya. Jadi nggak bisa kerja sendiri juga. Tapi kalau masih yang ringan-ringan mungkin bisa ya hanya seorang konselor saja gitu. Nggak mesti harus ke psikiater gitu. Tapi tetap untuk kerjasama antara ketiga profesi ini harus tetap bisa terjalin gitu. Gitu sih. Oke Ibu, aku ada Ya, satu pertanyaan terakhir. jadi sama ya, konsepnya jadi ditekankan lagi ya. Jadi konsepnya sama aja sama seperti seorang dokter gitu lah Leo. Mungkin kalau Hmm, penyakit-penyakit ringan kita masih ke dokter umum gitu kan gitu. Nah, iya. tapi ketika ada penyakit lebih berat, dokter umum tentunya kan merujuk ya gitu ke misalnya spesialis penyakit dalam gitu. Tapi ternyata ada tumor, ada dan lain-lain. Nah, dirujuk lagi ke spesialis bedah gitu. Tapi di antara mereka harus tetap terus bisa terjalin karena dari histori awal gejala itu kan eh, di eh, penanganan pertama itu. Gitu. Aku ada pertanyaan terakhir nih, Bu. Untuk yang terakhir, Ya, apa sih, ya. Ibu ada saran gak sih untuk bagi siswa atau mahasiswa yang bercita-cita menjadi konselor ataupun psikolog, terutama terutama mengenai persiapan akademik karakter dan kompetensi yang perlu dikembangkan? Oke, kalau saran buat calon-calon konselor ya atau calon psikolog gitu ya. Jangan hanya berfokus pada akademik saja gitu ya. IPK boleh bagus gitu, tapi juga tetap dikuatin di statistik, metodologi penelitian gitu ya. Terus kita juga selain apa membangun diri, mengupgrade diri untuk menjadi seorang konselor dan psikologi yang mumpuni gitu, psikolog yang mumpuni ya, kita harus juga mengupgrade diri dalam hal karakter gitu. Jadi sebelum menangani orang lain ya, kita harus sembuh dulu nih gitu. Kita harus karakter kita harus baik dulu gitu. Dengan melatih empati gitu ya. Terus mengontrol gangguan emosi gitu. Jadi jangan sampai kita menolong orang lain tapi diri kita masih bermasalah gitu. Jadi kita se apa ya sembari kita menggali ilmunya, kita juga harus belajar untuk diri kita sendiri juga. Jadi menyembuhkan diri kita juga gitu ya. Jadi jangan baperan gitu ya. Terus harus tahan dengar cerita berat selama berjam-jam gitu. Terus belajar menahan diri untuk tidak mudah bereaksi gitu ya. eh Misalnya kalau kita melihat eh, konten apapun gitu ya, kita tidak mudah reaktif gitu, terus menjudge, menghakimi, menghukumi seseorang. Itu jadi benar-benar belajar dari karakter kita juga gitu. Berarti belajar Paling untuk itu menahan ya. diri ya, Bu ya? Iya, jadi kita belajar juga memanage diri, mengontrol diri. Jadi yang paling utama adalah kita bukan hanya mengupgrade ilmu, tapi mengupgrade perilaku kita dan karakter kita, karena itu penting gitu. Karena kita mau nolong orang lain nih gitu. Jadi sebelum nolong orang lain, kitanya juga harus udah bagus dulu gitu, perilakunya, karakternya, emosinya gitu. Karena kan ketika kita ngedengar permasalahan orang gitu kan, kita kan nggak harus nggak boleh nih kitanya punya gangguan emosi gitu.
ntar orang belum cerita belum selesai gitu, kita udah gedek duluan nih sama yang dia ceritain gitu kan. Ih, kurang aja ya, kok bisa kayak misalnya seperti itu ya. Jadi artinya itu tadi gitu. Kita jangan hanya fokus di akademik saja gitu. Akademik juga tentunya menjadi poin utama. Tapi tetap jangan sampai maksudnya ketika kita fokus di poin akademik gitu ya, tapi kita lupa nih mengupgrade diri kita ya, perilaku kita, karakter kita gitu. Itu sih. Dan harus melatih kompetensi juga ya. Jadi belajar melatih diri untuk mendengarkan tanpa memotong misalnya ya. Mulai dari dengerin temen curhat aja gitu, 15 menit tanpa kasih solusi gitu, dengerin aja gitu. Nah, kayak gitu-gitu ya. Jadi poinnya adalah terapi diri sendiri dulu sebelum membantu orang lain. Oke, baik Ibu. Makasih ya atas jawaban serta pengalaman yang telah Ibu bagi sama kami semua nih. Semoga ilmu yang dan pengalaman yang Ibu sampaikan dapat menjadi pembelajaran yang bermanfaat bagi kami semua, khususnya dalam memahami pentingnya keterampilan komunikasi dan konseling dalam dunia profesi konselor ataupun psikologi. Sekali lagi makasih ya Bu ya atas waktunya Ya, ya Ibu ya. Makasih, Bu. sama-sama Leo. Terima kasih juga. Terima kasih Ya, teman-teman yang lain ya. Semoga Sama-sama, sukses, lancar Ibu. sekolahnya, lancar kuliahnya ya. Kalau ada apa-apa amin. perlu bantuan, just let me know. Terima kasih banyak, Ibu. Makasih Ibu Kiki. Oke, siap. Sama-sama Leo. Sampai Salam buat ketemu semua lagi. yang lainnya. Oke. Dah. Assalamualaikum. Dah. Waalaikumsalam.